Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Anda semua, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi listrik statis. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca literatur mengenai gejala kelistrikan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian listrik statis dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar atau video, peserta didik dapat memberikan contoh gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati contoh gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik dengan benar. Nah, lanjut. Nah, masuk kita pada materi yang pertama, yaitu baiklah Anda semua, sebelum masuk kita kepada materi, nanti Bapak ingin bertanya siapa yang tahu apa itu pengertian dari listrik statis. Nah, lanjut. Ya. Materi kita yaitu tentang pengertian muatan listrik. Baiklah Anda semua. Nah, selanjutnya masuk kita kepada muatan listrik. Pengertian yang pertama yaitu pengertian atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi atom ini menurut teori Niels Bohr, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Lanjut. Sejarah perkembangan atom. Pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron. Setelah ditemukan oleh J.J. Thomson, maka datang penemu kedua yaitu Ernest Rutherford. Dia mengatakan bahwa atom elektron bergerak mengelilingi inti atom yang disebut proton. Selanjutnya baru dijelaskan lagi oleh muridnya Rutherford. Baru ada pula penemu dari Amerika yang bernama Murray Gell-Mann, dan seterusnya. Susunan partikel pada atom. Selanjutnya yaitu ada namanya susunan partikel pada zat padat. Susunan partikel pada zat padat ini nanti akan terbagi-bagi lagi menjadi suatu atom. Ketika dia tidak bisa dibagi lagi, maka itu dinamakan dengan atom. Jadi satu partikel kertas ini atau atom ini memiliki 2 neutron, 2 proton, dan 2 elektron. Seperti pada gambar yang ini. Jadi di sini nanti yang warna biru itu neutron atau bermuatan netral, yang merah ini proton atau bermuatan positif, dan yang hitam ini elektron atau bermuatan negatif. Selanjutnya teori atom.
Atom terdiri dari partikel-partikel, antara lain yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron merupakan inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh energi dari inti energi, maka elektron akan semakin kecil. Atom netral jika protonnya sama dengan jumlah elektronnya, maka atom bermuatan positif. Nah, jika tidak sama, jika kekurangan elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Nah, ini adalah contoh dari atom helium atau He, dan ini atom lithium atau Li. Nah, selanjutnya muatan listrik pada atom. Natrium kehilangan elektron. Jika elektron pada natrium ini bermuatan positif, maka atomnya akan berpindah ke kloro atau yang di sampingnya. Nah, jika kloro menerima elektron, maka dia akan kelebihan elektron, maka dia akan bersifat negatif. Nah, selanjutnya muatan listrik pada benda. Nah, selanjutnya masuk kita kepada muatan listrik pada benda. Nah, jika kita menggunakan penggaris listrik yang digosok-gosok dengan rambut, maka dia dapat menarik bulu ayam atau bulu tangan kita jika didekatkan. Nah, jika Anda penasaran, silakan Anda coba di rumah. Nah, yang kedua, lanjut cara memberikan muatan listrik pada benda. Seperti pada PPT yang Bapak kirim ini, karena PPT-nya ini tidak bisa digerakkan, silakan Anda nanti perhatikan. Silakan Anda nanti melihat kembali PPT-nya ini. Jika penggaris plastik digosokkan dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke elektron penggaris listrik. Nah, begitu pula dengan kaca. Jika kaca digosokkan dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron pada kaca berpindah ke kain sutra. Nah, selanjutnya masuk kita kepada sifat-sifat muatan listrik. Nah, sifat atau interaksi yang pertama yaitu jika kaca positif didekatkan dengan kaca positif, maka dia akan saling tolak menolak. Nah, yang kedua, jika kaca positif didekatkan dengan plastik negatif, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, yang kedua ini adalah sifat dari muatan listrik. Jangan lupa ya. Nah, selanjutnya masuk kita kepada hukum Coulomb. Nah, seperti pada gambar ini, F ini adalah dilambangkan dengan muatan. Nah, sedangkan Q ini adalah jarak dan R ini adalah jari-jari dari kedua benda tersebut. Jika F-nya bermuatan positif, maka dia akan saling tolak menolak. Begitu pula sebaliknya. Jika F1-nya bermuatan positif, F2-nya bermuatan negatif, maka dia akan saling tarik menarik. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadran jarak antara kedua muatan. Nah, hukum ini dinamakan dengan hukum Coulomb. Nah, rumusnya yaitu F sama dengan konstanta dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. K itu adalah ketetapannya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kubik per Coulomb. F sama dengan gaya Coulomb atau N atau Newton. Q sama dengan muatan atau Coulomb dan R sama dengan jarak atau meter. Nah, sekian. Jika ada yang ingin bertanya silahkan Bapak
Bapak tunggu.